Apa kabar pemirsa? Kembali kami memperbaharui informasi Anda dengan sejumlah berita seputar Sulawesi Tenggara dan dunia yang dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya, Reski Amalia dalam program Make.TV News. Balai Latihan Kerja Kendari mendistribusikan produk pelatihan tanggap COVID-19 ke pondok pesantren, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan yang berada di Sulawesi Tenggara. Puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60, Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan berlangsung secara virtual di tengah pandemi COVID-19 pada Rabu 22 Juli 2020. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuntut negara bagian untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada tahun ajaran mendatang, padahal angka kasus positif virus corona terus melonjak di Amerika. Puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60, Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan berlangsung secara virtual di tengah pandemi COVID-19 pada Rabu 22 Juli 2020. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 berlangsung di seluruh Indonesia dengan Inspektur Upacara Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin. Dalam pelaksanaan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ini juga dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan, namun pelaksanaannya secara virtual. Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Ramadi Agus menyebut, pihaknya akan terus bergerak dan berkarya untuk masyarakat Jeneponto. Saat ini mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani. Ada beberapa yang sedang kita bangun, termasuk dalam tahun ini adalah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani, WBBM. Jadi dalam tahun ini kami sedang membangun ZI, WBK, WBBM. Ada beberapa yang sudah kita bangun, baik dari sarana prasarana, mungkin bisa dilihat. Di sini kita punya teras aspirasi, jadi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi juga bisa menyampaikan, diterima di teras aspirasi. Kemudian juga pada beberapa bidang di Kejaksaan Negeri Jeneponto, misalnya bidang barang bukti dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, punya fasilitas untuk pengantaran barang bukti secara gratis. Jadi barang bukti yang telah inkrah akan diantar ke rumah secara gratis. Kemudian juga beberapa di antaranya sudah berjalan, misalnya sarana dan prasarana seperti adanya teras aspirasi. Masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya melalui sarana teras aspirasi di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Selain itu, juga memberikan layanan pengantaran gratis kepada warga berupa barang bukti yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Termasuk pengguna kendaraan yang ditilang, pihak kejaksaan akan mengantarnya secara gratis. Kemudian juga kita mempunyai fasilitas di bidang tindak pidana umum dengan pengantaran tilang secara gratis. Kemudian juga di bidang intelijen juga kita punya media kinerja, yaitu dengan adanya program ngerujak, yaitu ngerumpi bareng jaksa yang dilaksanakan di Radio Turatea setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 di Radio Turatea 97,3 FM. Dan itu setiap minggunya disampaikan mengenai apa yang dilakukan oleh kejaksaan, kemudian masyarakat bisa berkomunikasi langsung, dan itu setiap bidang secara bergilir memberikan kinerja, menyampaikan kinerja kepada masyarakat Jeneponto. Samsul melaporkan dari Sulawesi Selatan. Balai Latihan Kerja Kendari mendistribusikan produk pelatihan tanggap COVID-19 ke pondok pesantren, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan yang berada di Sulawesi Tenggara. Pendistribusian produk tanggap COVID-19 oleh Balai Latihan Kerja Kendari dilakukan secara serentak bersama produk tanggap COVID-19 di 104 balai latihan kerja.
baik BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, BLK Kabupaten, Kota, dan BLK Komunitas di seluruh Indonesia yang dipimpin Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauzia, melalui media aplikasi Zoom. Semua hanya diproduksi untuk kepentingan masyarakat di negara sendiri. Pada saat itulah maka ikhlas dari bangsa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan impor pangan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan dari negara-negara ini yang menjadi. Pendistribusian produk hasil pelatihan tanggap COVID-19 ini telah dilaksanakan sejak Maret 2020 berupa masker, wastafel, dan makanan siap saji. Saat ini, Balai Latihan Kerja Kendari menyerahkan 15.000 masker dan 30 unit wastafel. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ini adalah karya saudara-saudara kami, siswa peserta pelatihan tanggap COVID yang ter-PHK, yang dirumahkan, yang punya badan usaha tapi tidak produktif karena terdampak pandemi. Mudah-mudahan karya-karya mereka ini bermanfaat bagi saudara-saudara kami masyarakat yang khususnya di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan gereja, di lingkungan komunitas-komunitas organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan itu insya Allah kita bisa secara bersama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19 dan kita berharap semoga COVID-19 ini segera punah dari muka bumi, khususnya kita di Sulawesi Tenggara dan Indonesia, supaya kita kembali berproduktif, melakukan berbagai aktivitas yang lebih produktif lagi. Selain BLK Kendari, Balai Peningkatan Produktivitas Kendari juga turut memberikan 10.000 PCS masker dan cairan desinfektan sebanyak 6.100 liter. Dari Balai Peningkatan Produktivitas itu menyerahkan masker sebanyak 5.000 untuk pesantren di sini, kemudian desinfektan sebanyak 1.000 liter. Ya, jadi itu diproduksi sendiri dari hasil tanggap COVID-19 di Balai Peningkatan Produktivitas Kendari yang dilaksanakan itu untuk masker 10 hari. Ya, kalau disinfektan sendiri itu kan selama 6 hari. Harapan dari kami ke Balai Peningkatan Produktivitas tentu semoga ini bermanfaat dan bisa memutus mata rantai tanggap COVID-19 ini ya, sehingga tidak menyebar kemana-mana. Kita harapkan ke depan dengan adanya bantuan ini betul bisa membantu di dalam protokol kesehatan. Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Saat ini telah memasuki tahap kelima. Pelatihan tahap 5 berbasis kompetensi kembali dilaksanakan Balai Latihan Kerja Kendari yang digabung dengan pelatihan tanggap COVID-19. Pelatihan ini membuka 4 paket yang terdiri dari pelatihan tanggap COVID 1 paket dan pelatihan berbasis kompetensi 3 paket. Untuk waktu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan beberapa pelatihan seperti pengelolaan administrasi dan komputer operator asisten. Sedangkan pelatihan tanggap COVID-19 akan dilaksanakan selama 10 hari dengan pelatihan pembuatan wastafel dan memasak. Materi pertama soft skill, dalam hal ini kita bawakan di ruang rapat maupun di sini. Dan salah satu yang disampaikan Pak Ketua DPRD tadi itu adalah materi soft skill, artinya nilai-nilai motivasi, konsep diri, bagaimana konsep diri untuk mereka kesuksesan. Mereka harus punya cara pandang, cara meyakinkan, ada keyakinan dalam dirinya, ikut pelatihan di sini harus menjadi orang sukses. Dan semua hambatan seperti yang disampaikan Pak Ketua DPR tadi, juga tadi pagi saya sudah bawakan materi soft skill kepada mereka bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa langsung meraih kesuksesan tanpa melalui perjuangan yang berat, tanpa melalui proses pelatihan-pelatihan. Dan melalui pelatihan di sini insya Allah, walaupun waktunya singkat, dan mereka sudah punya modal. Modalnya di mana? Di pendidikan formal. Tinggal bagaimana kita asal lebih tajam lagi di sini tentang keterampilannya. Nah, kalau itu bisa berpadu antara apa yang diperoleh pendidikan formal dengan keterampilan yang kita asal, kita masukkan, kita isi di sini, insya Allah mereka akan menghasilkan insan-insan kompeten yang bisa menolong dirinya dan sekaligus insya Allah bisa membantu saudara-saudara yang lain, menolong saudara-saudara yang lain untuk dipekerjakan di pada usahanya yang dia kembangkan setelah mengikuti pelatihan.
Pelatihan ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh saat membuka acara. Pertama, kami memberikan apresiasi positif bahwa sekarang kita ini kan baru melangkah ke new normal. Dalam posisi COVID-19 kita masih PSBB, Balai Latihan Tenaga Kerja di Kendari yang dipimpin oleh Bapak Molondi itu sudah melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa, membagi masker, memberikan sembako, dan paling tidak semua kegiatan-kegiatan yang menjadi tahunan terhadap BLK ini dilaksanakan, termasuk juga itu bagaimana pencegahan, peningkatan kapasitas kompetensi putra-putri kita ada di Sumatera sehingga mengurangi pengangguran dan mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang baik. Saya kira DPR berterima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik sehingga pemerintah harus hadir. Apa yang menjadi kendala, tugas kami di DPR akan membackup nanti masukan-masukan yang dilakukan oleh BLK sehingga dari tahun ke tahun prestasi BLK itu bisa diperbaiki. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap kepada peserta pelatihan agar setelah mengikuti kegiatan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menjadi sumber penghasilan. Ya, mudah-mudahan mereka ini setelah dilatih, dididik, ya, mereka akan terjun ke masyarakat dan bisa memberikan mencari sumber nafkah dan bisa mempekerjakan yang lainnya. Dan kita tahu mereka yang dididik ini tidak semua mengalami kompetensi seperti mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, minimal di kampungnya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, tidak lagi harus ke kota, tetapi paling tidak mereka bagian dari lokomotif untuk kemajuan ekonomi di daerah. Dari Kendari, Taswing Tahang, Mek.TV melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara bakal memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Mek.TV News. Halo Sobat, menjaga imunitas melalui nutrisi sehat itu penting. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1. Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E. Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara bakal memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Pemilihan kepala daerah di 7 daerah di Sulawesi Tenggara yang akan digelar secara serentak pada Desember 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memperketat penjagaan pada kenetralan aparatur sipil negara, baik melalui pengawasan media sosial maupun politik uang. Saat ini tengah menyiapkan rancangan pengawasan tersebut, seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, pengawasan tidak langsung seperti pemantau pada media sosial. Terkait dengan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan melalui media sosial, itu di setiap Bawaslu Kabupaten ya atau kecamatan itu sudah ada staf yang kemudian setiap saat dia mengecek apakah ada ASN yang terlihat berpihak kepada salah satu pasangan calon atau tidak. Kemudian yang berkaitan dengan pengawasan secara langsung, ini kita sudah menyampaikan kepada teman-teman Panwas Kecamatan, ya, kemudian teman-teman Panwas Desa dan Kelurahan untuk
salah satu fokus yang pengawasan mereka di tingkat desa, tingkat kecamatan itu adalah para ASN yang ada di situ. Kita bersyukur pada saat ini Panwas Desa Kelurahan, Panwas Kecamatan itu sudah terbentuk sehingga setiap desa itu ada. Walaupun demikian, tentu kita juga sangat berharap masyarakat, ya, teman-teman UKP atau teman-teman dari perguruan tinggi juga ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Dari Kendari, Taswin Tahang, Macdot TV melaporkan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan 2019 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan 12 saran kepada pemerintah. Apa saja sarannya? Ikuti laporan Wiwit Aditya berikut ini. Merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap seluruh penggunaan dana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara mengusulkan saran untuk pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2019. Usulan tersebut diantaranya terkait temuan dan catatan penting laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan beberapa organisasi perangkat harus segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius agar tidak terulang dalam pelaksanaan APBD selanjutnya. Kemudian, jika ada organisasi perangkat daerah belum mencapai target 100%, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dalam memacu kinerja khususnya terkait pendapatan asli daerah bagi OPD yang terkait. Selain itu, banyaknya jabatan kosong di organisasi perangkat daerah yang diisi oleh pelaksana tugas, agar menjadi perhatian gubernur karena dengan kosongnya jabatan tersebut, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya yang telah dianggarkan tidak dapat terrealisasi, sehingga mempengaruhi serapan anggaran. Demikian juga Biro Layanan Pengadaan, agar diminimalisir adanya keterlambatan lelang yang mengakibatkan terjadinya gagal lelang, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan menjadi beban APBD berikutnya. Juli sampai Agustus ini harus minimal sudah sesuai dengan harapan kita semua. Insya Allah itu. Berapa persen? Ya kalau bisa sekitar rata-rata 68% udah. Kan masih ada sampai bulan Desember kan. Tapi kita akan pacu bila perlu 70%. Yang masalahnya kan kemarin itu kita ada refocusing. Kan refocusing ini sebetulnya kan kita harus menyusun kembali. Jadi anggaran-anggaran ditarik semuanya baru disusun, kita keluarkan perkada kan. Nah tentunya juga harus ada persetujuan dari pusat. Tetapi sebetulnya serapan anggaran itu tidak bermasalah. Karena ada beberapa proyek kan semua sudah hampir pelaksanaan tendernya. Kalau ada yang belum, nah karena kita harus sesuaikan dulu. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih mengapresiasi atas saran dan usulan tersebut. Politisi Nasdem ini mengatakan, pihaknya akan mendorong kinerja para organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dalam tugas yang diberikan. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Macdot TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuntut negara bagian untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada tahun ajaran mendatang. Padahal angka kasus positif virus corona terus melonjak di Amerika. Sementara para orang tua, termasuk diaspora Indonesia, khawatir pembukaan kembali sekolah akan membahayakan anak-anak dan anggota keluarga. Liburan musim panas ini, Gubernur dan Departemen Pendidikan Negara Bagian di seluruh Amerika Serikat memiliki pekerjaan rumah berat. Mereka harus menentukan kesiapan pembukaan kembali sekolah untuk tahun ajaran musim gugur mendatang yang dimulai pada September. Awal Juli, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos menuntut sekolah untuk beroperasi tatap muka penuh pada tahun ajaran mendatang. Tuntutan ini ditentang Asosiasi Pengajar. And I want Donald Trump to sit in the back of my class of 39 and breathe their air. I want him to sit there for 7 hours, 5 days a week, and have those kids cough and sneeze on him. Epidemiolog menekankan pentingnya peninjauan khusus berdasarkan wilayah. In communities where the case numbers are rapidly increasing, it may not be possible to safely reopen schools until disease transmission is lowered.
can't stress that enough. Untuk sementara, 40 negara bagian memberikan kewenangan kepada masing-masing distrik sekolah untuk menentukan pembukaan kembali sekolahnya. 5 negara bagian memutuskan untuk membuka untuk kelas tatap muka dan 5 lainnya kelas hybrid, tatap muka dan online. Jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan hanya 1 dari 4 orang tua di Amerika Serikat yang merasa aman jika sekolah dibuka kembali pada tahun ajaran mendatang. Dengan lebih dari separuh pendukung Partai Republik merasa aman dan hanya 10% dari pendukung Partai Demokrat yang merasa aman. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan anak-anak menjadi pembawa virus dan menularkannya kepada populasi yang lebih rentan COVID-19 ketika mereka pulang ke rumah. Perdebatan untuk membuka kembali sekolah juga dialami diaspora Indonesia yang menjadi orang tua di Amerika. Foni dan keluarganya tinggal di Atlanta di negara bagian Georgia yang melihat pelonjakan kasus positif setelah pembukaan kembali yang dinilai terlalu awal. Kita tuh kemarin tuh diajak untuk voting dan kayak board meeting gitu ya. Di situ county-nya ini memutuskan untuk restart school gitu ya, open school-nya gimana plan-nya. Tapi anyway, walaupun itu sudah diumumkan seperti itu, pasti ada kemungkinan perubahan lagi, either akan dibikin full virtual, karena dilihat dari kondisinya di sini. Sementara di daerah Seattle, negara bagian Washington, keputusan pembukaan kembali sekolah diserahkan kepada orang tua. Kita lihat 3 bulan, mungkin 3 bulan ini, dengan survei, dengan anak-anak, tapi kelihatannya orang tua termasuk concern juga dengan adanya itu. Yang kita nggak sesuai dengan sekolah, mungkin kita dikasih kebebasan juga ya untuk milih mungkin full time homeschooling misalnya gitu ya. Bagi orang tua dengan anak yang berusia lebih muda, kedisiplinan anak jadi masalah utama. Anak-anak kalau kita ke toko aja semua ambil dipegang, nanti habis itu kita harus ngeliatin jangan sampai megang muka kan, sama juga bohong ya. Kalau mes udah otomatis, kalau keluar sepluk. Sebagai imigran, ada tantangan tersendiri mendampingi anak-anak mereka bersekolah dari rumah. Gimana pun aku bukan native speaker gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada term-term mereka kayak art language atau apaan ini mama nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah. Tapi insya Allah, alhamdulillah pasti anak-anak cari tahu gitu sendiri. I think that's a good thing juga sih. Asosiasi Pengawas Sekolah AS memperkirakan butuh dana sedikitnya 1,7 juta dolar Amerika untuk pembukaan kembali 1 distrik sekolah dengan 3.600 siswa. Pembengkakan dana ini digunakan untuk memperbanyak armada bus sekolah dan penyediaan sarana disinfektan di sekolah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Lonjakan kasus positif COVID-19 berlanjut di Amerika Serikat dengan epicentrum baru di Florida yang akhirnya memberlakukan jam malam. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Mac.tv News. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa
dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Lonjakan kasus positif COVID-19 berlanjut di Amerika Serikat dengan epicentrum baru di Florida yang akhirnya memberlakukan jam malam kembali di wilayah Miami-Dade yang banyak didatangi turis. Sementara epicentrum lama yaitu New York justru kembali membuka kembali kegiatan ekonomi memasuki fase selanjutnya, fase keempat. Sejak pertengahan Juli, pengunjung sudah bisa lagi melihat langsung satwa favorit mereka di kebun binatang San Francisco, negara bagian California. As we're talking right now, I'm seeing people coming into the zoo. They are smiling. They've missed us for 4 months. We have huge interest. We're only doing online ticketing now to be safe. Masker, jaga jarak 2 meter, pembatasan jumlah pengunjung ke separuh kapasitas kebun binatang, itulah sebagian peraturan baru memasuki new normal. Every zoo is different. We are lucky because we have 100 acres. We're almost entirely outdoors. So we think of ourselves as an outdoor museum and garden. Hanya binatang yang huniannya di udara terbuka yang bisa kembali dilihat pengunjung. Sementara wahana dalam ruangan tertutup atau yang biasanya mengharuskan kontak dekat dengan pengunjung, termasuk taman bermain, belum dibuka. Our daughter just turned 3. So it's really hard to find something to do with her. I think they're doing a great job. So far, it seems like they've closed off high-touch sections and indoor areas. So we're just happy to be back here. Kebun binatang dan fasilitas serupa di seluruh California terancam bangkrut akibat PSBB berbulan-bulan, sehingga ancaman lockdown baru membuat pengelola taman sejenis cemas. It costs the zoo $30,000 a day to operate. So we have a huge expenses whether we have visitors here or not. We need the income to come in from revenue. We get 70% of our income from gate revenue. Sementara taman wisata seperti Walt Disney World di Orlando, negara bagian Florida, juga buka dengan kenormalan baru dan protokol kebersihan lebih ketat. Di sini pun jumlah pengunjung dibatasi. We're implementing new safety measures to ensure that our guests can enjoy Disney Springs. And we've got an incredible group of cast members here circulating throughout the property to assist them in this way. Diperkirakan ada sekitar 77.000 pekerja di Disney World. Dan menurut Serikat Pekerja Taman Wisata itu, baru sekitar 20.000 yang telah dipanggil kembali untuk bekerja. Sebagian adalah warga Indonesia. Pertama yang dirasakan tuh deg-degan ya, takutnya yaitu takut sama oknum-oknum yang tidak menjalankan protokol dengan baik. Ya takutnya itu kalau misalkan tamunya lupa social distancing terus mendekat ke aku kan harus menjauh ya. Jadi kayak ya takutnya itu deg-degan sih sebenarnya, nervous. Pekerja yang telah dipanggil kembali juga lebih dulu menjalani pelatihan. Physical training untuk COVID-19 8 jam. Kita 8 jam training dari mulai basic COVID-19 ya kan. Planningnya, prosedurnya bagaimana. Karena banyak aplikasi yang biasanya kontak sama tamu itu tidak diberlakukan lagi gitu loh ya kan, kayak pembayaran pakai kartu atau pakai apa gitu loh ya kan. Universal Orlando dan SeaWorld Orlando juga telah membuka kembali taman masing-masing dengan protokol kesehatan baru. Masing-masing tempat memiliki aturan sendiri soal kenormalan baru ini. Tapi setidaknya di Amerika Serikat tidak ada rencana untuk meniru Jepang. Di sana wahana seperti roller coaster dilengkapi dengan aturan untuk tidak berteriak. Pengunjung disarankan untuk berteriak dalam hati saja. Ini kemudian menjadi viral dan menjadi semacam slogan oleh para netizen bagi tahun 2020 yang memang penuh cobaan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make.TV News hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.